Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vigo Satrio yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi saya dengan tim kelompok saya, Ritwai Rani, tentang bagaimana budaya organisasi dari perusahaan asetku atau PT Pintar Inovasi Digital. Nah, kita di sini membahas tentang organisasi culture. Oke. Introduction to the company, singkat penjelasan tentang asetku. Asetku adalah aplikasi fintech peer-to-peer lending. Fintech itu adalah financial, teknologi, gabungan financial dan teknologi. Untuk singkatnya mungkin kalau dulu kita mau nabung atau deposito atau investasi harus datang ke bank, sekarang tidak perlu. Hanya dengan smartphone kita bisa berinvestasi atau untuk yang butuh dana bisa meminjam uang di sana. Nah, eh, asetku menghubungkan antara peminjam dan borrower atau dengan pendana atau lenders. Jadi harus ada pendana, harus ada yang punya dana. Sekilas skemanya mirip dengan deposito atau di bank, ada kreditur, ada debitur. Mungkin hanya perbedaannya yang paling kontras adalah asetku atau fintech tidak boleh menampung dana di dalam eh, perusahaan. Jadi benar-benar harus disalurkan. Misalnya ada lender atau ada borrower yang butuh dana 1 juta, berarti kita harus mencari yang punya dana 1 juta yang ingin meminjamkan. Jadi harus direct transfer melalui virtual account, tidak boleh ditampung oleh asetku. Jadi sesuai supply dan demand. Demandnya 1 M, supply-nya harus 1 M, jadi tidak boleh oversupply. Kurang lebih seperti itu. Asetku sendiri berada di bawah naungan PT Pintar Inovasi Digital, hadir di Indonesia sejak Oktober 2017. Asetku telah terdaftar dan diawasi oleh OJK per Desember 2018. Oke, sekilas tentang asetku. Kita masuk selanjutnya tentang organisasi culture. Ada 3 di sini. Yang pertama digital, kedua inovatif, ketiga transparan. Oke, kita masukin digital. Seluruh proses bisnis dalam asetku menggunakan teknologi digital. Seperti yang saya bahas tadi, kita based on-nya melalui handphone untuk mempertemukan calon peminjam dana dan juga pemodal. Asetku menggunakan aplikasi. Selain itu, selama 2 tahun terakhir, asetku menerapkan WFA atau work from anywhere untuk para karyawannya, sehingga semua meeting juga bisa dilakukan dari jarak jauh menggunakan internet. Biasanya menggunakan Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Yang kedua adalah inovatif. Inovatif, konsep kerja WFA dan ruangan kerja yang dibuat open space diharapkan dapat membuat para karyawan lebih mudah untuk saling bertukar pikiran dan memunculkan ide inovatif untuk memajukan perusahaan. Jadi di kantor asetku itu open space, di situ ada macam-macam divisi, tapi kalau untuk divisi-divisi yang memang krusial dan memang butuh ruangan privasi, biasanya ada ruangannya sendiri. Nah, sisanya kita di open space agar lebih mudah untuk bertukar pikiran atau berbicara tentang inovasi. Seperti itu. Kemudian ketiga, transparan. Proses bisnis yang bergerak di bidang keuangan membuat asetku harus bisa membangun kepercayaan klien. Oke. Bisnis itu sama dengan trust. Jadi kalau bisnis tidak ada trust, tidak akan jalan. Terlebih lagi di asetku ini kita berbicara tentang keuangan atau tentang financial service yang dimana sangat sensitif dan harus benar-benar transparan agar membangun atau membuild kepercayaan dari para lenders atau yang memiliki dana atau investor lah bahasanya. Selain itu, pembuatan keputusan juga melibatkan karyawan. Jadi, karyawan mengetahui alasan-alasan jika pimpinan mengambil sebuah keputusan. Biasanya untuk mengambil keputusan itu para karyawan dilibatkan dari masing-masing divisi, ada perwakilannya gitu. Sebelum kita meeting dengan BOD, Board of Director, itu biasanya ada salah satu atau beberapa perwakilan dari masing-masing divisi. Seperti itu. Oke, cara karyawan mengetahui budaya perusahaan. Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik. Itu sudah tentu, tanpa adanya komunikasi yang baik, pasti budaya perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada menghormati keragaman. Tentu di Indonesia kita Bhinneka Tunggal Ika, ada berbagai macam suku, ras, dan juga agama. Jadi kita harus saling menghargai atau menghormati keragaman tersebut.
Selanjutnya ada memperlakukan kegagalan sebagai bagian dari proses. Asetku sendiri itu termasuk dalam salah satu startup, yang dimana startup itu tidak langsung sustain seperti perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, sudah belajar dari kegagalan. Asetku sendiri startup yang tidak luput dari segala macam kesalahan. Tapi di sini asetku menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses dan di selanjutnya bertanggung jawab atas kesalahan, itu yang paling terpenting. Setelah ada kesalahan kita harus evaluasi. Setelah itu kita harus bertanggung jawab bagaimana cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada libatkan karyawan dalam rapat pimpinan seperti yang saya mention tadi bahwa sebelum ada meeting atau sebelum ada mengambil keputusan biasanya ada masing-masing dari perwakilan divisi hadir untuk rapat tersebut. Selanjutnya rekrut karyawan yang jujur dan loyal. Untuk merekrut karyawan jujur dan loyal memang mungkin agak sulit karena kita tidak bisa melihat kejujuran atau keloyalan karyawan hanya dari fisiknya saja, dari covernya saja. Tapi kita sebisa mungkin merekrut dengan oleh HR yang profesional di bidang psikologi mungkin bisa mendetek secara tidak langsung. Dan juga kita untuk membuat karyawan tersebut jujur dan loyal, kita memberikan beberapa development untuk mengembangkan diri dari karyawannya, seperti pelatihan-pelatihan, training, terus fasilitas-fasilitas. Nah, mungkin harapan kita, harapan asetku terutama untuk setelah kita berikan semua itu, akan ada feedback untuk karyawan menjadi jujur dan loyal, seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah menjalankan seluruh perusahaan dengan proses online. Ya, balik lagi seperti yang saya mention, semuanya kita saat ini online, termasuk juga untuk karyawan-karyawan, untuk absensinya juga online melalui aplikasi, untuk cuti di sana juga online, untuk mengajukan reimbursement untuk yang mempunyai petty cash juga di situ diajukan online, seperti itu. Sekian pemaparan dari kami, saya Vigo Satrio dan Ritwa Herani. Sekiranya saya harap bisa kami harap bisa mendapatkan nilai yang positif dari sharing kami tentang budaya perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.